gantang panuh cupak balanjuang sukatanana di Minangkabau jo maaf salam dianjuang uku ajo jangkau kok talampau. Kalilawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabih ke gawa indak tatimbang minta ampun ampunan labiah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi balaghal Islam ila Minangkabau. Payo kumbuh langkok di dalam. Wa waffaqa ahlaha bi'ala'i sa'niddin wal ummah. Faqarraru adat basandi sarak-sarak basandi kitabullah. Sarak mangato adat memakai. Adat nan qawi sarak nan lazim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat puji salebah syukur dipulangkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sabarasiah salawat sajaniah salam dipulangkan ke Nabi Muhammad junjungan alam. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memuliakan awak suku Minangkabau dengan agama Islam. Sampailah Islam ka negari awak luhak nan tiga larih nan dua. Bertambah puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberi taufik kepada nenek moyang awak nan terdahulu nanlah membuat landasan hidup falsafah di alam Minangkabau, adat basandi sarak-sarak basandi kitabullah. Itulah cancang latih nenek moyang tambilang basi orang tua kita nandak bisa taharagoi juamih dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Pucuk sitaka capai mencapai batang limpato orang patahkan ambo duduk ceramah bukan tanda orang cadiak pandai, tapi ilmu guru yang disampaikan pusaka kata nan diulang-ulang. Sesuai jo janji nan bakarang padan nan bauku malam kini ambo ceramah tembak nan bari ba alamat panah bari basasaran judul ceramah sandi agamo di Minangkabau. Manyurek di atas pintu, mangarang di tapak tangan, malompek dak nyo basi tumpu, mancancang dak nyo balandasan, ceramah iyo badalil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Andai penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi, tapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ditimbang makna kato, disilau makna kaji, di situ diambil paham nan bana. Jamaah rahimakumullah. Dalam ayat tadi Allah menilai ketakwaan bukan takwa surang-surang, tapi takwa orang sakampuang. Jadi agama Islam adalah agama sosial, agama yang membahas masalah caro bakampuang banagari. Bukan sekedar caro awak bawa ka masuk sarugo surang, bawa kata hinda dari neraka surang. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran tu bicara tentang satu kampuang. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kampuang, dan itu ada dalam beberapa ayat. Doa Nabi Ibrahim, waj'al haza baladan amina, ya Allah jadian kampuang kau kampuang yang aman. Nabi Ibrahim bermunajat untuk orang sakampuang, bukan untuk pribadi. Maka lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna, itu tidak berlaku kalau untuk awak sakampuang nan sama madok sembahyang kiblat sadonya.
Itulah yang sama-sama harus menjadi perhatian awak. Masalah iman dan takwa bukanlah masalah nafsi-nafsi, bukan masalah surang-surang, tapi adalah masalah bersama. Itu yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, balik awak ke judul awak tadi, sandi agama di Minangkabau. Sandi agama di Minangkabau. Ana menjadi tiang pancang di Minangkabau, tiang tua, tunggak macu, ini tu bahasanya tu. Kok kuat Islam ko di Minangkabau? Bukti kuat lagi, bukti ni lu boleh percaya nah. Minangkabau dulu adalah negerinya para ulama. Apa-apa ibu-ibu yang miriang anambo di media sosial, patang ambo tulis nama 5 orang ulama Minang yang pernah menjadi guru di bawah Kaabah. Ambo tulis patang disukai labiah 500 orang. Dibagikan kila labiah lo 500 kali di bagian orang. Dan iko ndak baru dah. Lah dari tahun dulu ambo tulis tarikh yang memunculkannya tadi banyak orang menyukai. Banyak lo orang kagum. Ada lo ndak percaya. Dari mana ustaz tahu ceritanya? Dikiranya tukang cerita mungkin. 5 orang. Tu tadi pagi yang betul lo 5 orang lain. Sia orang awak yang pernah jadi guru mengembangkan ilmu di tanah suci Makkah. Banyak orang membagikan, banyak orang yang menghubungi ambo, banyak orang yang minta pertemanan juga ambo. Terkenal ambo. Jamaah rahimakumullah. Iko salah satu bukti orang Minang itu adalah Islamnya kuat sehingga banyak lo yang menjadi guru di tanah suci. Sedangkan nan jauh li diturutnya apalagi di kampung sendiri. Polai di Indonesia. Wa ulang kaji-kaji lama selama di siko ya. Tahun 1300-an Raja Bagindo, kalau bahasa Filipinanya Raja Baguinda, lah membuat kerajaan Islam Sulu di Filipina. Orang awak tu orang Minang. Luna doe pagaruyang itu. Tapi orang Minang lah membuat kerajaan Islam di Filipina. Tanda hebat orang Minang. Tahun 1400-an orang Minang lah mengislamkan Thailand. Abdul Mun'im Inyak Gombak diislamkannya Thailand. Ada dalam catatan sejarah Thailand. Tahun 1500-an Raja Sulaiman lah menjadi ulama gadang di kota Manila, Filipina. Orang awak je. Sampai kini kalau apa-apa pergi jalan-jalan ke Filipina, nampak di situ patuang. Patuang Raja Sulaiman. Oh, ikut ceramah Ustaz Ramdi orang awak. Apalagi di Indonesia sendiri. Araniri ulama gadang di Aceh. Sekali dia juaknya ilmunya di orang Minang, Saifur Rijal. Kalah Araniri berdebat. Sampainya lari dari istana. Orang awak nak masuk istana. Untuk itulah modelnya di bulan Agustus. Tarikh awak dibaca sejarah Lampung siapa membawa Islam? Orang-orang dari Minangkabau. Dibaca sejarah Jawa nama membawa Islam tu Sunan Wali Songo. Tasabutlah Sunan Bonang siapa minantunya? Sultan Al-Minangkabawi. Orang awak kiranya nama membawa Islam ke Jawa. Makanya dalam sejarah Pangeran Diponegoro kok santiang lo Pangeran Diponegoro. Kiranya putih kaji di orang awak je Sultan Taftazani Al-Minangkabawi. Itu dalam sejarah. Polai tarikh ke Sulawesi. Itulah orang awak lah cancang latihan nenek moyang awak mana tu. Kerajaan Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo sampai ke Nusa Tenggara itu. Dan mengislamkan itu orang-orang dari Minangkabau termasuk ke Kalimantan bagian timur. Tasabutlah Datuk di Bandang, Datuk Patimang, Datuk di Tiro. 3 orang Datuk. Tahun bara hanya mengislamkan sekitar tahun 1600-an bulan. Tahun rajanya masuk Islam. Bila Jumaat pertama di situ lengkap catatannya di daerah Sulawesi. Makanya Satio MTQ itu ada gambar kapal balambang gonjong rumah gadang. Orang mengulang balik sejarah datangnya Islam ke Sulawesi Selatan. Bantuan itu bana santiang orang Minang tempo dulu. Bukti hebat orang Minang. Mangko hebat. Kok bisa berbuah model itu sampai ke negara lain orang menikmati hasil Islam di Minangkabau kok. Maka yang pertama kekuatan Islam di Minangkabau kok ada di musaji atau di surau atau di musala.
Dan ikut seiring dengan sejarah Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, baru tiba di tepi kota Madinah di Quba, nan pertama sekali di kakuk Nabi karajo adalah membuat Masjid Quba. Lah sekian hari di Masjid Quba, Nabi tarik ke tengah kota Madinah. Yang pertama dibangun Nabi adalah Masjid Nabawi. Lah sudah masjid baru dibuat rumah biko. Nabi Muhammad memilih sabalah kida musaji. Abu Bakar memilih sabalah suuk musaji. Jadi sudah musaji dulu baru sudahkan rumah. Kan itu menurut sejarah Nabi dalam peristiwa hijrah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Gambaran pentingnya masjid di tengah umat. Begitu juga di saat terjadi Futuhal Islamiyah, perluasan negara-negara Islam. Islam sampai ke Afrika, Islam sampai ke Persia, Islam sampai ke Mesir. Yang pertama dibuat itu adalah masjid. Begitu juga waktu Islam datang ke Minangkabau, rancak tiba elok pananti, dibukalah palang pintu rumah gadang, baru diang cik dua akhirnya dapatlah kata putih. Bahasa sarai nagari di Minangkabau itu adalah babalai bamusajik, bapandam pakuburan bampek suku. Tak sah nagari di Minangkabau kalau tak ada musajik. Kalau lah ada musajik berarti lah sah menjadi nagari. Karena nagari yang akan diberkahi Allah adalah nagari yang di situ ada tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah nampak syarat mangato adat memakai. Tak sah nagari kalau tak ada musajik. Sajak bila Allahu a'lam. Di musajik sama jo zaman Nabi. Ada Masjid Nabawi, di masjid itulah Nabi merubah bangsa jahiliyah, Arab jahiliyah menjadi Arab Islamiyah. Di musajid itu orang beribadah, di musajid itu orang dibina, diajar. Makanya Nabi ceramah tak selama bawa ceramah dah. Walaupun boleh sampai pagi, tapi dia pun tak taluk dah. Boleh santai berarti. Wa ambil hadis dalam Sahih Muslim. Sahabat Nabi Amr ibn Makhtab menyampaikan, "Sallamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra, summa sa'idal mimbar, fa khataba, fa hadaratiz zuhru fa nazala fa shalla, fa sa'idal mimbar, fa hadaratil asru fa nazala fa shalla, fa sa'idal mimbar." Kami pernah sembahyang subuh jo Nabi. Sudah sembahyang subuh, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi ceramah, dia ajar sahabat tu sampai datang masuk waktu salat zuhur. Kemudian Nabi turun untuk salat zuhur. Kemudian Nabi naik lo kata mimbar balik, ceramah lo balik, dia ajar lo orang Arab jahiliyah, Muhajirin dan Ansar. Sampai datang waktu salat asar. Sudah sembahyang asar, Nabi naik lo kata mimbar balik, dia ajar lo sahabat kau balik sampai datang waktu salat maghrib. Seharian Nabi berceramah, baru bisa berubah jahiliyah menjadi Islamiyah dalam waktu 10 tahun. 10 tahun nampak perubahannya. Dia orang serius mempelajari Islam. Dia awak ditanya dari 2010 sampai 2020, ana berubah daripada kumbuah kau. Dia tambah taat daripada kumbuah nah. Dia tambah langang kafe nah. Dia tambah langang orang pacaran nah. 10 tahun nampak perubahan. Tapi di awak pun tak nampak perubahan. Karena awak ceramah setengah jam dulu. Awak belajar tu tidak lo serius para sahabat dulu. Jadi sahabat dulu tu serius belajar. Serius sudah berubah. Sehingga Nabi itu kuat ceramah seharian. Nyo semangat orang ceramah tu kan seiring lo semangat orang mendengar. Nasyatul qail biqadri fahmil mustami'. Semangat orang ceramah tu sesuai lo je orang mendengar. Ustaz kondang tu semangat ceramah kan nek mendengar banyak. Suruhlah 3 orang mendengar tu tenang saja lah itu. Dah tentu ke disawitnya lah itu. Jadi dia kecil lah. Ayo malih hamba ngaji di surau ustaznya tenang-tenang tentu ya awak seketiknya. Ustaz lain tu semangatnya tentu ya kamari saja pesawat otonya Alphard. Nak mendengar beribu lo orang ke pulang amplopnya tabal itu semangatnya. Ya, jamaah rahimakumullah. Demikianlah fungsi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan ikolah yang dipraktekkan di Minangkabau, didirikan ada musaji, ada lo surau-surau. Tiuk suku tu ada surau, ada suku surau orang Guci, ada surau orang Jambak, ada surau orang Melayu. Dari situlah dapat mengalah metong tadi jumlah surau di Minangkabau 24,000. Baca orang metong do Ustaz. Etong jumlah nagari di Minangkabau kuah dikali ampe. Karena tiap nagari itu minimal bampe suku, ada yang 7, ada yang 8, banyak suraunya. Bahkan kini kalau payak katampuak tangkai alam Minangkabau nagari tu Pariangan Batu Sangka asal muasa orang Minang. Di nagari Pariangan tu jorong Padang Panjang. Jorong Sikaladi, jorong Pariangan Bana, jorong Ubu, ampek jorong tu. Di ampek jorong tu kini masih diketahui 60 surau. Coba bayangan. Ampek jorongnya 60 suraunya. Tiuk surau lah pasti ada buyanya. Kalau untuk ukuran gini itulah ada ustaznya nang kamajan cara mengaji, cara sumbayang, cara baudu, yang perlu lah untuk cara beragama sehari-hari kau. Nah, seperti itu dulu. Jadi ada musaji, ada surau. Jadi kalau bagi sandi Islam di Minangkabau tu yang pertama musaji, nyo punyo nagari. Nah, dan di siko nak sampaikan kalau langang musaji tu nan di sidang tu nan punyo nagari. Sianam punyo nagari, penghulu rajo dalam nagari. Jadi kalau imam tugasnya jadi imam. Kalau Bilal tugasnya azan. Kalau khatib tugasnya khutbah. Kalau qadi menjawab perkara agama. Kalau dulu termasuk nikah, kawin, carai, rujuk orang. Kalau kini lah dibawa dia kan tuan. Tengok kan itu yang tuanku berampek di musajid. Nambah ampek kau fungsinya. Tapi mambau orang kamu saji tugas penghulu. Maka kalau langang musaji nampak di sidang tu siapa yang ngulu di kampung tu yang perlu di sidang. Jadi imam dulu disalahannya, katik dulu disalahan. Amudi ko kalau mengaji secara adat, ko ada nak tersinggung alhamdulillah. Makanya orang Minangkabau pun sabana santiang orang dipujinya setinggi-tingginya tapi baban dia giah nolo sabari-bari. Caliaklah kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad tu penutup para nabi, penutup para rasul, sampai di situ pujian nak ke Nabi Muhammad. Tapi pujian ke penghulu di Minangkabau, pujian ke tokoh masyarakat, bantu orang awak memuji para pemimpin, orang-orang terhormat tu ibaratkan baringin gadang menengah kotong, nan baurek sabana tunggang bapucuak sabana bule. Urek tunggang cukam ka bumi, pucuk bule cewang ka langit, badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh, babungo ribun de adat, babuah katonan bana. Dia bisa ngulang bana. Jadi seorang tokoh masyarakat tu baurek sabana tunggang, urek tunggang cukam ka bumi, artinya dake jo masyarakat. Mang dinyo hidup mati kampung tu. Maka dalam ibarat lain panghulu nyao nagari, sandi haluan marawa basa labuhan kato, nyao nagari di penghulu tu. Kaidui atau kamati musaji ko dibalikan ke penghulu dalam nagari. Makanya Ramadan 2009 balik mungkin. Ambo ceramah Ramadan ke sebuah kampung. Lah tiba ambo di situ. Bulan puasa orang saketek musaji, mungkin sabarih bapak sabarih lu ibu-ibu tu tabi Rabu ambo. Ambo tanyo nagari itu, bara orang penghulu di nagari ko nya. 48 sekitar itulah. Bara orang yang di kampung, di kampung sado Ustaz. Sudah rayo besok bertamu lah penghulu ko sadonyo. Tu musyawarah lah. Musaji ko kadipangan kadiruntuhan lainnya, bah. Ada runtuhan musaji ko nya. Lah puasa langangnya musaji, apa lagi di luar puasa. Sudah rayo ambo kira kaberang orang kambo. Kira ni ndak sudah rayo diimbau orang bos sekali le ceramah kamu saji. Tapi ambo tawakal se ko angan terjadi entahlah nya ambo. Mati sekali nya ambo. Tiba ambo ceramah alhamdulillah panuh ambo saji. Jadi ambo alhamdulillah. Jadi kok berangnya ambo bulan puasa alhamdulillah ni nampak hasilnya ambo. Le rami ambo saji sudah ko nya. Jadi seperti itu di Minang dulu. Nam bertanggungjawab meramikan musaji ko adalah para penghulu yang ada di kampung tu, yang ada di nagari itu. Kemudian untuk menguatkan fungsi musaji, maka jabatan tuanku nambar ampek tu di ampek lu suku di nagari dibagi jatah surang-surang. Jadi imam suku Jambak, jadi khatib suku Caniago,
jadi bila suku Guci, jadi qadi suku Melayu. Sebagian daerah bagi ampek tu. Memang di negari tu ampek mana sukunya Tuanku Nambar ampek bagi ampek, dan itu sako turun-menurun tu. Maka ambo kalau pulang ambo ke Pasaman, ambo khutbah rayo. Maka katik yang ditunjuk pada suku tu naik kata mimbar dulu. Ambo sebagai katik di negari. Nan hari rayo kini kati ambo sarahkan kami nantu awak Haji Zulhamdi dari Padang Panjang. Sampai model tu di buku orang rami muka masjid negari tu. Baru ambo khutbah. Seperti itu di Minang tempo dulu. Jadi kedudukan musaji itu sangat kuat di tengah sebuah negari karena nyonya syarat ada ndak donyo negari. Yang akan mengurus musaji Tuanku Nambar ampek pun kadang dilegakan suku dalam negari. Jadi sadonya bertanggung jawab. Kemudian balo cara memilih apakah Sumarang orang siang akan jadi imam, yang Sumarang orang siang akan jadi kati, enggak. Maka dalam catatannya tahun 1800 dalam Arab Melayu digambarkan bantu orang Minang tu mencari orang yang akan jadi Tuanku Nambar ampek, yang akan jadi imam. Musawarah lo orang serumah gadang dulu. Dibantai lo ayam agak 6 agak 7 hiku. Model itu anak. Jadi 7 hiku aku jangan bayang lo aku siriak lo ustaz. Jadi tuduh lo yang macam-macam. Kadang menuduh tu mudah lah. Dia do nak kaji kan ndak lo talo. Jamaah rahimakumullah. Model itu dulu. Tasabui itu di dalam buku. Dibantai lo ayam agak 6 agak 7 hiku. Tak tahu mau tah ayam hitam tah ayam biru entah sembarang ayam. Yang jalan yang potong tak ada zaman dulu. Nah. Muda itu orang mencari yang ku imam, mencari yang ku qadi. Lah dapat biko orang kan jadi imam, kan jadi kati, baru dilewakan di negari dibantai lo kambiang. Jadi kedudukan terhormat dulu orang menjadi imam, menjadi kati itu bantai lo kambiang. Jadilah orang terhormatnya. Lah diangkat orang lah terpilih, biko lah tinggal di musajinya, bayi 7 di surau. Itu biayanya lah untuk beli minyaknya lah, untuk makannya lah. Maka rangkiang dan banyak di muka rumah gadang tu di jalehan guno cik-cik. 9 macam rangkiang di muka rumah gadang. Dan terkenalnya rangkiang si tinjau lawi. Itulah kapuak adat Lumbuang Pusako, tiang adat Tunggak Limbago, panyokong adat nan kawi panupang sarak nan lazim. Wa ambil barih di bawah guna orang kiang. Kalau ditanya orang kini guna orang kiang. Pan padi tu entah bayang nak iko. Tapi dalam yang bacakan tadi tangga terakhir guna orang kiang itu panyokong adat nan kawi untuk biaya adat. Panupang syarak nan lazim untuk biaya syarak, untuk biaya agama, untuk biaya surau, untuk biaya musaji. Jadi orang dulu asalah masak padi di sawah lah pulang padi ke rumah takana surau, takana musaji. Kok padi orang dulu padi 100 hari berarti sekali 3 bulan nak bertambah rangkiang untuk musaji, biaya untuk musaji. Jadi belak yang tadi masjid-masjid dijadikan sebagai sandi Islam yang kuat di Minangkabau. Yang kedua lah tersinggungnya tadi itu surau, tampai orang baraja, tampai orang lalu. Kadang surau ko dibuat di tepi-tepi musaji ya. Ko musaji tengah-tengah di tepinya dibuat surau-surau yang banyak. Di surau ko bebas orang lalu. Kalau musaji kan mungkin kurang bebas atau di lantai 2-nya. Sebagian daerah nampak dia bawa musaji lama tu lantai 2. Lantai 2 untuk lalu, lantai di bawah untuk sembahyang. Dan ikon ndak di kampung awak saja. Sampai ke Mesir, ke Azhar kini tu. Jadi Masjid Azhar masih ada sampai kini. Di tepi itu bagian atas masih ada tulisannya tu. Ruak Jawa, sampai lalu orang-orang dari Indonesia. Di sebelahnya tu Ruak Syam, sampai lalu orang-orang yang datang dari Syam. Mbak kira angkatan Buya Gus Rizal masih mendapai yang muda itu baru. Tanyalah ke Buya Gus Rizal di Masjid Azhar itu. Jadi konsep surau itu mungkin murni di Minangkabau dan diharapkan seperti itu. Kemudian di surau itu disitulah lalu anak-anak Minang. Disitulah ditanamkan rasa-rasa agama. Di surau itu orang beraja pakar agama, di surau itu orang beraja basile, di surau itu orang beraja pasambahan. Makanya di kampung-kampung itu sia jadi tuangkunya guru silik dan suang. Ambo beraja silik kumango dulu langsung imam musaji.
Apalagi Silik Kumango tu yang membawanya Abdul Rahman Kumango tu seorang ulama dari Batu Sangka. Dan itu salah saya padri itu capek berkembang di seluruh daerah di Minangkabau. Jadi di surau tu ia tampai mendidik orang. Dan dari alumni surau itulah banyak lahir buya-buya gadang. Dan ia betul-betul dididik. Kemudian di Payakumbuh kau, surau-surau yang terkenal, surau di Taram tu dalam tu. Tahun 1700-an itulah ada surau di Taram. Karena di awal perang Padri, waktu haji miskin yang berdakwah di Taram 32 orang, nyo mangadu ka gurunya Tuan Kunan Tuo, orang Balai Gurah, datanglah Tuan Kunan Tuo ke pajalan jo anak muridnya jo orang-orang dari Ampe Angke, tiba di Menguan Daleh orang Payakumbuh lah kata ku yang sadonyo. Deknyo dulu Tuan Kunan Tuo ko lah pernah lo baca kak jo orang negari Taram ya. Kan orang Payakumbuh ke barajo nak, ada rajo di Luha, ada rajo di Ulu. Itu dalam sejarah. Jadi tahun 1700 lah ada di surau. Dan surau itu berkembang tarikh dan sangat banyak. Wah singkek saya cerita. Menjelang Indonesia merdeka, surau ko tetap bertahannya. Ulama-ulama yang pulang dari Makkah tarikh membek surau. Kalau di Payakumbuh ko yang terkenal dua ulama menjelang tahun 1900-an. Surau di Batu Ampar, Abdurrahman Batu Hampar. Beliau tu ulama gadang yang tak terlibat perang Padri karena beliau pulang sesudah perang Padri. Dan di tahun 1900-an pesantren nan paling rami di Pulau Sumatera ko adalah di Batu Ampar. Sampai 1000 muridnya. Mudah itu sejarah Payakumbuh dulu ya. Tapi kalau kini payak Batu Ampar tu kini buat anak tanya berapa orang murid alih sampai balik orang mengkulu ndak yo. Ya orang mengkulu nama dia surau anak dagang. Itu sejarah Payakumbuh zaman dulu. Setelah itu baru Abdullah Halaban. Orang Halaban itulah gurunya Canduang, gurunya Parabek yang jo alumni Makkah. Di surau-surau pula orang awak dididik di tempat dulu. Walaupun kemudian harinya sekolah di sekolah Bulando, tapi hasil pendidikan surau ko tetap tersimpan di hatinya. Contoh, Muhammad Hatta, alumni sekolah Bulando, bahkan sampai ke Bulandonya sekolah. Tapi dalam sejarah hidupnya dia sampaikan kama selah Hatta pai dua nanda pernah berpisah jo Muhammad Hatta. Sajadah sumbayang jo buku. Makanya waktu dibuang Muhammad Hatta ke Bovendigul Banda Neira di Papua, Papua zaman itu je bayangan tu. Talira baju tenda lah. Dibuang ke situ nah Muhammad Hatta tetap membawa buku berpeti-peti tambah sajadah sumbayang. Model itu kuatnya iman Muhammad Hatta. Di mana di tanaman akidah tauhid Muhammad Hatta tu dak lain di surau Syekh Jamil Jambek pasal bawah Ki Tinggi. Di situ beliau beraja Syekh Jamil Jambek yang 9 tahun mengaji di Makkah Syekh Ahmad Khatib. Bahkan dalam biografi beliau digambarkan kalau kini setiap nam pandai ceramah, nam pandai khutbah itulah buya lo orang nah. Begitu aja Muhammad Hatta dalam biografi bila pandai lo khutbah Jumat, bantu Ustaz Payakumbuh khutbah Muhammad Hatta pandai lo khutbah Jumat. Karena beliau hasil didikan surau. Contohkan di Payakumbuh, Tan Malaka dari Nabi beliau sosialis, komunis dan sebagainya. Termasuk pemberontakan komunis 1927 di Silungkang kan tidak diinginkan oleh Tan Malaka. Lapih dari itu orang-orang yang dakik ke Tan Malaka menceritakan Tan Malaka itu banyak hafal ayat-ayat Al-Quran karena beliau alumni surau Pandan Gadang. Orang Sudiki yang tahu nah. Seperti itu orang Minang tempo dulu walaupun yang tak buya gadang tapi ada basic di surau rasa agamanya ada je. Lihatlah Muhammad Yamin tu waktu orang merumuskan dasar negara. Kalau Muhammad Nasir itu Buya Hamka dasar negara agama. Kalau Muhammad Yamin dasar negara aku nasionalis. Sampai nak pasapon lo Hamka je Muhammad Yamin ko. Sampai rusuh lo perantauan di Jakarta. Oh yang lah belok je Yamin tu cakap je baru orang. Kemudian itu Buya Hamka dulu. Tapi di akhir hayatnya diimbaunya Hamka tu basalamnya bapasan kau mati ambo bisu Hamka antan ambo sampai ke kampung Talawi tu kan. Asal yang basalamnya Buya Hamka tu meninggal dicapai Allah nyawanya. Kemudian itu warna Muhammad Yamin. Deknya tadi gadang di surau ada rasu agamanya. Jadi manfaat menyekolahkan anak ke sekolah agama ke SDIT ke pesantren tu kadang nak nampak langsung kini.
Kadanglah gaiknya biko, nampak hasilnya. Jadi hasil pendidikan tu tak sama je hasil awak ambil rumah. Kalau rumah kini dibuat, kini sudah nampak langsung. Tapi kalau pendidikan, anak di sekolahkan, anak di kuliahan, kadanglah meninggal dalam kubur awak nampak merasakan manfaatnya nanti. Kau perlu orang tua menggaris bawahi ya. Kalau tak kan ada orang tua putus yasonya anak mulai SDIT, anak mulai hafal Quran, tapi azan orangnya nak mau bayang masjid dah. Nyolah dapat penghargaan, dapat piagam melalui sudah tapis menangis waktu sudah tu tak pernah baca Quran pak bodohnya. Jadi jangan pernah putus asa. Jamaah rahimakumullah. Pada 9 mah tambah jauh perang panjang pak. Dah, jadi itu yang kedua ya. Sandi Islam kuat di Minangkabau masjid, kemudian surau atau lembaga-lembaga pendidikan ya. Dan para ulama yang ketiga tentu ulama itu sendiri yang menjadikan Islam itu kuat di Minangkabau, sandi agama di Minangkabau karena ulama itu banyak di Minangkabau tempo dulu. Mangko banyak karena tiuk surau para ulama, tiuk suku para mama syarak. Jadi mama secara adat dia bagi dua, mama adat, mama syarak. Mama adat saudara laki-laki ibu itulah otomatisnya itu. Sementara mama syarak adalah orang malin dalam suku. Nah bisa membaca doa hari bayi, bulan bayi. Malu orang dulu, kinilah bulan taduan. Dan nak menyambut bulan Ramadan, diimbau mendoa ke rumah. Tak ada orang suku yang pandai berdoa. Akhirnya diimbau orang suku sebelah. Malu orang di Minangkabau dulu. Kalau di dalam suku tu tak ada yang jadi buya, tak ada yang jadi orang alim. Jadi tiuk suku di Minangkabau tu harus ada mama syaraknya. Kalau tidak tapaso ba mama ka mama orang. Boleh di sebagian daerah kayak ke Sungai Landia tu jalan Kamatua tu di situ masih ada malin suku nan beranam. Di nagari itu ada suku enam. Atas apilah malin suku nan beranam. Bocah dia tu daerah di Talu di Pasaman tu bisu hari karayo malam-malam tu orang berjalan dari rumah ke rumah orang samosa suku, orang Jambak ke rumah orang Jambak, orang Caniago ke rumah orang Caniago, tiba di situ berzikir macam la ilaha illallah, berdoa bersama, takbir bersama, tu berdoa. Kalau ndak no dalam suku nam pandai berdoa, tapaso ba mama ka mama suku lain, malu orang dulu. Makanya tiuk suku dulu berlomba-lomba melahirkan ulama. Makanya banyak ulama di Minangkabau tempo dulu. Dan ulama di Minangkabau itu dulu sangat-sangat dihormati. Waktu lihat salah lebih terakhir ya, tahun 1900-an lah Belanda masuklah menjelang kemerdekaan. Iya, Buya Hamka menceritakan bantu apanya pai ceramah. Dr. Abdul Karim Amrullah tu di 10 kota tu diangkat orang pakai tandu tu, bayangan tak? Jujuang orang bersama-sama pergi ceramah dari musaji ke musaji di daerah Padang Dua, Bukit Tinggi tu. Pada zaman itu kalah ada kuda lah, ada padati, tapi ada orang menghormati ulama atau tak mungkin kenderaan itu sehingga dia tandu dia orang. Ikut je lah salah satu cerita orang. Mangko banyak bini ustaz-ustaz dulu. Dia orang tu beragui menjadi benda cucu Buya je. Penyangkut yang baju je jadi tu mah. Mencari tampang saja jadi tu mah. Maka ada Buya tu bini 10 bininya 6 balik, ada yang anaknya sampai 10. Tu ya budak Buya sewana Buya. Kalau nanti ni kau ragu kan. Ya, jadi jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, musaji Allah, surau Allah, ulama Allah. Kini untuk zaman kini lah yang harus wak lakukan di Minangkabau. Kalau tadi kan carito sih orang Minang santiang dulu, hebat dulu, jadi imam di Makkah dulu. Kalau di Jakarta tahun 70-an kok ada orang tengah ceramah di Jakarta tanda orang awak tu. Itu dulu. Ya, jamaah rahimakumullah, jadi mode itulah awak dulu, orang santiang, orang hebat, gudang ulama, negerinya para ulama. Dicaliak lo pahlawan nasional awak yang pertama usia Tuanku Imam Bonjol tu ulama gadang, anak ulama gadang, guru dari ulama-ulama gadang. Jadi kini yang para lubana di awak di Minangko adalah melahirkan balik ulama-ulama yang tinggal di setiap kampung. Kalau awak di muslimin ialah ada ceramah ustaz tiap malam, tapi di Suliki tu tiap malam orang ceramah. Di Muaropeti tu lagi ada orang ceramah malam kini. Kan itu Pak. Pak Ketua Umi ada malam ini.
Ya, di daerah-daerah pelosok tu ada orang ceramah tiap malam. Jadi dikon perlu dewak kini perlu pemerataan ustaz. Perlu melahirkan calon-calon ustaz. Itu kan tanda kebangkitan Islam kok. Lah banyak pondok-pondok pesantren, lah banyak rumah-rumah tahfiz. Karena kiamat tu lama lah, ini tak jadi kiamat loh. Kiamat tu masih lama lah ya. Kau tanda kebangkitan Islam kok. Jadi awak harus optimis ya. Bahawa Islam tu bisa bangkit balik. Kan tak dulu tak bayang dapat tak. Orang tapi beraja ke CBS kini tu sampai 1000 muridnya 1500. Kan tak bayang jawab tu. Tak dulu apa-apa membayangkan cucu apa kehafiz Quran 1 juz, kehafiz Quran 2 juz, 3 juz. Kan itu tanda-tanda kebangkitan Islam. Ada harapan. Lah banyak orang jadi ustaz, lah banyak anak-anak yang amah hafal Quran. Iko yang terus selalu wak dorong. Nah, kalau ambo di Payakumbuh aja Basnas Payakumbuh lah sepakat, Basnas Padang Panjang lah sepakat ustaz. Kalau ada anak Padang Panjang lulus ke Mesir sampai tamat biayai di Basnas. Tak perlu nilai minta sumbang, karena hilang lo budaya ustaz kan minta sumbang maka panjang sana. WC minta proposal, ikut minta proposal. Kan tak ada harga diri di muka orang kaya. Itu untuk melahirkan para ulama. Jadi bapak ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama pasal ambo wak doronglah anak awak, cucu awak, keluarga awak yang amuh jadi buya, yang amuh jadi ustaz, yang amuh jadi orang alim. Suruhnya masuk pesantren, suruhnya menghafal Quran. Pak ada orang yang tak mampu bantu. Ya, bara biaya ke Mesir, bara biaya ke Sudan. Kau yang pertama yang perlu awak usahakan untuk menguatkan Islam di negara awak, karena kehadiran ulama itu adalah sandi Islam di Minangkabau. Yang kedua tadi musaji surau mungkinlah hilang. Kini yang bertukar mungkin oleh lembaga-lembaga pendidikan. Awak dorong MDA awak bisa maju, pesantren awak, SMP IT, SMP Islam supaya maju. Kulah benteng Islam di daerah awak. Kalau tak ada awak membantu, tak mungkin orang lain. Kadang menunggu-nunggu ustaz, ada tak bantuan dari Timur Tengah? Ustaz, dia ada bantuan dari Saudi. Ustaz kan suka orang bertanya kamu. Padahal apa sejak tamat di Madinah tu tak pernah dapat bantuan dari Madinah. Karena awak yakin awak yang banyak ke mampu. Jadi kuatkanlah lembaga-lembaga pendidikan awak, mulai dari MDA, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam. Ada orang awak bantu taruh. Lah semakin maju, maka insya-Allah Islam itu akan semakin kuat di negara awak. Yang terakhir tadi masjid, itu yang harus awak usahakan untuk pemerataan dakwah. Karena ayat yang awak awali tadi, walau ana ahlal qura amanu wa taqau. Allah menilai iman, menilai takwa itu bukan hanya nilai di hati awak surang-surang, tapi orang dalam sakampuang. Itu yang dinilai oleh Allah. Syarat keberkahan itu sakampuang, bukan pribadi awak. Jadilah sahabat Nabi, meninggal Nabi Muhammad, sahabat Nabi itu bertebaran sadonya menyampaikan Islam. Andailah sahabat Nabi itu ingin masuk surga surang, nyu akan tinggal saya di Madinah, di Makkah ajalah sembahyang saya itu berlipat ganda ibadah awak. Mati ya di Makkah lo, mati elok wak, mati ya di Madinah. Tapi di saat sahabat Nabi itu memikirkan orang banyak, meninggal Nabi, sahabat-sahabat itu bertebaran menyebarkan agama Islam sampailah Islam kan negara awak. Dia memikirkan orang banyak. Ikolah yang harus awak tauladani. Banyak siriah di balai sekian saja di carano, banyak orang dan cadia pandai sekian saja dari ambo. Panakiat pisau serawi ambil galah batang lintah buang salodang jadikan niru. Kok satitiak tolong lawikan, kok sakapa tolong gunakan. Alam takambang menjadi guru. Anak awak kambangkan tadi, bantu Islam dulu tu yang awak kambangkan tadi. Jadikanlah nyo guru. Babaliaklah awak kamu saji, babaliaklah awak ke surau, bausaulah awak melahirkan para ulama, bantu-bantulah lembaga pendidikan Islam awak. Ikolah sandi agama di Minangkabau. Semakin banyak anak-anak yang hafal Quran, awak dorong taruh ya. Akhirnya menjadi ulama besar. Aku lahirlah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Maju mundur Islam sangat tergantung dengan kehadiran ulama. Makin banyak ulama di kampung awak, insya-Allah baru baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, semoga apa yang awak sampaikan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.